untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat kepadamu, Bapa. Banyak hal yang kami kerjakan di luar pemikiran Tuhan, yang akan membawa kami dalam kesesatan, membawa kami di dalam jalan-jalan yang penuh dengan lumpur dosa. Ya Tuhan, kami mau merealisasikan kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah hidup kami benar-benar adalah hidup dalam kemerdekaan Tuhan, sehingga ada saatnya kami boleh merasakan kebahagiaan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Seluruh jemaat-Mu diberkati oleh Engkau. Biarlah kami mau mempersiapkan hati, bagikan tanah yang subur untuk boleh menghasilkan pertumbuhan, menghasilkan buah-buah yang boleh kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama. Segala bentuk rancangan daripada si jahat, segala kuasa-kuasa iblis dan nanti-nanti, kami telah patahkan dan hancurkan, dan tidak ada kesempatan bagi iblis untuk merebut setiap benih firman Tuhan. Kalau benih ini boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik, mengerjakan dan setiap pertumbuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami sadar kami yang telah berbuat dosa berbalik kepada Elohim dan meresponi akan panggilan dan pilihan Tuhan untuk kami boleh mengerjakan setiap kehendak-Mu dalam diri kami. Dalam nama Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu yang hina di belakang salib-Mu Tuhan. Pakai setiap lidah dan bibir hamba-Mu, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba adalah perkataan firman Tuhan. Perkataan Elohim sendiri menjadi suatu kekuatan baru bagi kami semuanya tanpa seorang terkecuali, baik bagi gembala jemaat Tuhan di tempat ini. Sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Bagi kita yang percaya dan telah siap untuk menerima berkat Tuhan, kita katakan amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan saya sampaikan bagi ada jiwa baru yang boleh hadir bersama-sama dengan kita. Kalau boleh tahu dari mana Pak? Awalnya dari GKMI Pak. Oh iya, dari GKMI Pak. Sekarang untuk sementara ini cuma karena dekat rumah. Oh haleluya, disediakan berkunjung dalam kunjungan atau Ya, ada saya pikirkan GKMI sih. iya puji Tuhan. Iya, ya kita boleh bersekutu bersama-sama dalam. Kalau boleh tahu namanya Pak? Ada Manopo. Ade Manopo. Oh iya, puji Tuhan. Dengan ibu atau anak? Kalau ini anak ini Oh iya, 2 bulan. haleluya. Selamat bersekutu bersama-sama. Nah, kita pada persekutuan yang indah. Nanti juga saya akan bacakan dalam rangka ulang tahun GKMI yang ke-71. Ada edaran-edaran dari majelis daerah GKMI yang telah terpilih dari ketua daerah yang baru, yaitu Pendeta Refli Lumenta MPH yang telah terpilih secara aklamasi pada musda waktu yang lalu, dan juga sekretaris daerah yaitu Pendeta Gabriel Paringkuang. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan langsung masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara berbahagia di pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Dan saya juga melihat calon pasangan yang akan menikah di bulan ini yang boleh hadir, yaitu Enda. Juga nanti dilengkapi akte baptisan untuk fotonya supaya ada cap gereja. Enda bersama Tasya yang saat ini juga boleh hadir. Juga untuk seluruh jemaat yang
telah mengikuti baptisan, mohon untuk melengkapi foto dan juga sebagai arsip juga untuk ditempelkan di akte baptisan itu untuk diberikan cap gereja ya, supaya untuk dinyatakan sebagai pengesahan, sehingga untuk mengurus baik itu untuk akte nikah di capil menggunakan itu ya untuk akte baptisan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara, kita berbahagia bukan karena menerima segala harta, itu hanya bonus, itu hanya tambahan-tambahan yang Tuhan berikan untuk kita juga bisa memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan. Tetapi harta yang sesungguhnya sebagai orang yang telah melihat dan mengecap segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka segala harta yang fana ini bukan menjadi harta yang utama, tetapi harta yang sesungguhnya itu ketika kita memiliki kekayaan surgawi, yaitu pribadi Kristus yang boleh berdiam di dalam diri kita. Dan ketika rohnya ada diberikan oleh Bapa kepada kita, ketika Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, dan roh yang diutus oleh Yesus sebagai Parakletos, penolong yang lain, dan sungguh-sungguh itu kita berikan kebebasan seluas-luasnya bagi kita untuk Roh Kudus memimpin hidup kita, menguasai ya saudara, sehingga kita tidak mudah untuk terombang-ambing dengan berbagai pengajaran. Kita tidak mudah disesatkan, kita tidak mudah terkontaminasi, kita tidak mudah mengalami penghancuran hidup kita. Karena apa saudara? Bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan ketika kita mengetahui bahwa bukan lagi kita yang bekerja, maka dalam penyerahan kita sepenuhnya itu sungguh-sungguh mendatangkan suatu manfaat saudara, mendatangkan suatu kuasa. Mendatangkan kuasa ini bukan kuasa yang main-main saudara, kuasa yang sungguh besar dari Sang Maha Besar itu sendiri diberikan kepada kita untuk kita benar-benar merasakan kuasa ilahi itu bekerja dalam setiap kehidupan aktivitas kita, pekerjaan rumah tangga kita. Ya saudara, mungkin dalam perjalanan, dalam suatu proses yang kita harus hadapi, bahkan yang kemarin saya katakan seperti seorang anak yang disape oleh ibunya saudara, itu adalah suatu penderitaan bagi seorang anak, membuat anak itu mengalami kekacauan saudara, membuat anak itu tidak lagi tersuplai ya, itu ketergantungan antara anak, yaitu berbicara kepada pertumbuhan di mana kekristenan harus mengalami suatu pertumbuhan ya saudara. Kita tidak bisa bergantung terus inginnya mau minum susu ya saudara, tidak mau makanan-makanan keras. Dan ketika seorang anak itu disape oleh ibunya, maka yang terjadi menganggap bahwa anak itu akan merasakan bahwa orang tuanya tidak lagi mengasihi dia, orang tuanya sudah tidak lagi. Ini suatu fase di mana seorang anak itu disape oleh ibunya ya saudara. Bahkan kalau ibu itu seringkali menyape anaknya, ditakut-takuti. Kalau di Jawa sana saudara, dikasih dengan sayur pahit, dikasih dengan obat merah, dikasih dengan macam-macam lah saudara. Jadi supaya apa? Membuat anak itu tidak lagi meminta terus secara ketergantungannya saudara, meminta minum air susu. Tetapi satu perkara di dalam Mazmur 131 itu, bahwa ketika hidup kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang bukan lagi manusia sombong saudara, manusia yang harus terus masuk dalam proses ilahi. Kita mau masuk
di dalam pengerjaan apa yang Tuhan mau karyakan dalam hidup kita, saudara. Yaitu ketika kita menyadari betapa kebaikan Tuhan yang besar, maka kita akan mau mengetahui, introspeksi dalam diri kita, mengetahui bahwa dengan kesadaran sepenuhnya bahwa diriku ini dahulu adalah manusia sombong, dan dengan menyikapi, meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita dengan segala kerendahan hati mau masuk di dalam rencana Tuhan, yaitu masuk dalam penderitaan Kristus, saudara. Karena tanpa kerendahan hati, maka kita akan sebagai orang pemberontak, melawan Tuhan, sebagai orang yang tidak terima. Kenapa aku harus mengalami penderitaan seperti ini? Saudara, berbagai persoalan yang menghimpit kita, tetap dikatakan kita ini adalah kehidupan yang berbahagia dalam Tuhan. Kenapa, saudara? Adalah suatu proses yang Tuhan izinkan supaya kita menghasilkan ketekunan, ya saudara. Kalau pujian tadi katakan bahwa ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, kita akan lihat melalui ayat yang akan kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12, saudara. Satu ayat ini saja, saudara. Saya undang dengan hormat saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama di satu ayat, yaitu ayat yang ke-12 dari Yakobus pasal yang pertama, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pengujian dan pencobaan, saudara. Ayat 12. Setelah hitungan ketiga kita akan mulai membaca firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 12 ini. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Silakan duduk. Saudara berbahagia pada saat ini. Saudara berbahagia pada pagi ini. Saudara berbahagia di tempat ini. Saudara berbahagia karena apa, saudara? Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ini dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pencobaan itu dikatakan ayat yang ke-13 bahwa pencobaan itu, ayat 13 dikatakan apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah atau Elohim, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara tahu bedanya antara coba dan uji, saudara? Kalau uji itu berbicara kepada sesuatu standar kualitas, ya saudara. Kalau saudara memakai sepatu, saudara, dengan suatu tujuan untuk menguji kualitas sepatu ini, sehingga walaupun saudara kenakan air, terik matahari sekalipun, dengan standar yang seringkali ISO, ya saudara, standar kualitas dari suatu produk, sehingga setelah melewati pengujian maka akan diberikan sertifikat, ya saudara. Saudara tahu SNI, ya saudara, Standar Nasional Indonesia. Ada ketika barang itu akan import, ya saudara, diekspor, itu harus memenuhi standar kualitas, ya saudara, dari suatu negara yang menetapkan bahwa barang tersebut harus memenuhi kualifikasi yang memenuhi harapan yang mereka harapkan, ya saudara. Tetapi kalau seorang dikatakan mencobai, ya saudara,
Itulah sebabnya jangan kau mencobai Allahmu, ya saudara. Ketika mencobai, kita berpikir bahwa Tuhan itu pasti menolong aku, ya saudara. Tuhan itu, kita berpikir dalam suatu konotasi pemikiran kita sebagai manusia, kalau seandainya pintu rumahku tidak ditutup, pasti Allah menjagaku. Allah senantiasa membuat aku bisa tertidur pulas, ya saudara. Sehingga tidak ada pencuri yang dapat masuk membobol, ya saudara. Ini namanya mencobai Tuhan, ya saudara. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi dalam pemikiran yang salah, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan di ayat ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sehingga kenapa Rasul Yakobus ini menuliskan bertahan di dalam pencobaan? Kenapa kok tidak dikatakan bertahan di dalam pengujian, saudara? Karena apa, saudara? Kualitas pencobaan ini tidak melebihi dari kualitas pengujian, saudara. Kalau seseorang dicobai, saudara, hanya untuk mencoba, saudara boleh, kalau misalnya, aku tak coba sepatu ini, boleh saudara pakai lama-lama, tak bisa, saudara. Boleh saudara bisa injak-injak sepatu itu seenaknya, saudara. Mau merusakkan sepatu itu yang dipajang di etalase toko, tak bisa, saudara. Tapi mencoba, karena kita berpikir ukuran kakiku 40, tapi ini 41, tak coba, ya saudara. Itu coba seperti itu, saudara. Jadi ketika kita dapat katakan kita dapat bertahan dalam pengujian selama kita tak masuk dalam pencobaan terlebih dahulu, ya saudara. Jadi ketika saudara dicobai, tetapi kita harus tetap ingat bahwa Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kamu alami tidak lebih berat dari kemampuan yang kau terima dari Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu tahu bahwa pencobaan itu tidak membuat engkau jatuh kalau benar-benar berada di dekat Allah. Karena seseorang yang dekat dengan Tuhan, dia akan terus mengalami suatu kerja Tuhan yang nyata dalam kehidupan. Tanpa saudara harus meminta, sama seperti seorang ibu yang sanggup menenangkan anaknya sehingga anak itu dapat berkata, "Hai jiwaku, tenanglah engkau." Ya, saudara. Ketenangan jiwa itu tidak dapat terjadi dan timbul secara instan, secara tiba-tiba, jikalau engkau jauh dari Tuhan. Sehingga apa, saudara? Dikatakan apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai. Ayat 14 selanjutnya, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ketika kita dicobai oleh keinginan sendiri, kita harus sadar bahwa Allah atau Tuhan tidak pernah mencobai kita, tetapi kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, keinginan hawa nafsu kita, ya saudara. Karena kita tak sadar kita telah terseret. Dikatakan ia diseret dan dipikat olehnya, saudara. Ada begitu banyak pemuda-pemuda mulai dikuasai dan dirasuk oleh ilah zaman saat ini. Ada begitu banyak anak-anak tidak sadar bahwa hobi-hobi mereka itu sudah mengalihkan pandangan mereka jauh dari Tuhan, membuat dia jauh dari Tuhan. Ada begitu banyak hobi-hobi, ada begitu banyak menjadi idol, menjadi suatu berhala dalam kehidupan kita. Karena kita tak sadar, kita telah dicobai oleh keinginan kita sendiri. Dan ayat 15 dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuai. Keinginan apa, saudara? Keinginan sendiri, diri sendiri itu telah dibuai, dan ia melahirkan dosa, saudara. Ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, akhirnya apa, saudara? Yang kita terima, yaitu akibatnya adalah kematian atau maut.
yang tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk datang mendekat kepada Elohim, kepada Tuhan. Saudara, itulah sebabnya kalau saudara sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kalau Tuhan katakan berbahagia, ya sungguh-sungguh kita harus mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan katakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, tetapi engkau tidak bisa berbahagia, ada apa ini? Satu tanda tanya besar. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, bagaikan emas yang dibakar dalam suatu standar sehingga menghasilkan kemurnian, emas yang murni, ia akan menerima mahkota kehidupan. Itu sungguh-sungguh diwujudkan oleh Tuhan, bukan sekedar janji, bukan sekedar apa saudara, kalau sini telinga surga saudara, tetapi dia mewujudkan, memberikan mahkota kehidupan yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, kalau sudah benar-benar diizinkan oleh Tuhan masuk dalam pencobaan, saudara, jangan kita pernah mengeluh, jangan kita merasa putus asa, saudara. Jangan kita merasa sebagai orang-orang yang sudah Tuhan buang. Enggak, saudara. Tuhan maksud, saudara. Tuhan keinginan supaya engkau hidup di dalam suatu kebahagiaan, yaitu ketika kita mau mengerjakan sebagai orang-orang yang tahan uji. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di mana Allah itu mau kita ini tekun, saudara. Elohim menghendaki supaya kita ini tekun. Kata tekun, saudara, itu berarti bertahan dalam situasi yang sulit. Itulah sebabnya dikatakan ketika kau tahan uji, ya saudara. Jadi ketika tekun itu benar-benar menjadi suatu dasar yang mendasari kita ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam pencobaan, saudara. Jadi bertahan dalam situasi yang sulit, tentu tekun itu memiliki lawan kata, saudara. Lawan katanya dari tekun adalah patah semangat, saudara. Seorang yang patah semangat itu tidak memiliki harapan hidup, tidak memiliki suatu pengharapan. Tetapi kita yang memiliki suatu kemurahan Tuhan yang besar, menjadikan kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tetap memiliki ketekunan sebagai suatu ciri penting bagi orang-orang Kristen, ya saudara, bukan hanya sebagai orang Kristen yang tidak memiliki pengharapan. Sekalipun kita memiliki pengharapan, tetapi kita tidak pernah bertumbuh, juga tak ada artinya. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan, Tuhan menghendaki supaya ketika kita tekun itu sebagai orang yang berkualitas, saudara, sebagai orang yang bermakna, sebagai orang yang memiliki suatu keteguhan, tidak mudah digoncang, tidak mudah mengalami keruntuhan, tidak mudah mengalami kehancuran, tidak mudah mengalami suatu patah semangat, saudara, sehingga dia tetap mengharapkan pengharapan sepenuh kepada Kristus. Walaupun dosa itu tetap menggerogoti kehidupan kita, tetapi jangan izinkan sekalipun, saudara, kalau saudara biarkan dosa itu menjadi matang, tanpa disadari kita sudah terseret, tanpa disadari kita sudah ikut arus dunia. Itulah sebabnya saya terus menghimbau sebagai gembala sidang, sebagai gembala sidang yang mengasihi jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Itulah sebabnya saya sedih bukan kalau saudara tidak memiliki uang, saudara. Tidak, saudara.
di tengah keadaan ekonomi yang pas-pasan sekalipun, saudara tetap bisa bertahan, saudara tetap bisa mengucap syukur, saudara bisa melakukan. Tetapi jangan merasa puas dengan keadaan seperti ini, karena Tuhan juga ingin menambahkan saudara. Itulah sebabnya kalau jemaat di GKMI Gloria ini hanya dikenal sebagai jemaat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, saudara. Tetap kita lakukan itu, terima dan responi, ya saudara. Ketika kita tetap melakukan kehendak Tuhan, ya saudara, ini menjadi suatu kesaksian, saudara. Kalau saya meninggalkan rumah ini untuk dipersembahkan sebagai rumah Tuhan, ya saudara, saya tidak pernah merasa kehilangan. Saya berpindah ke tempat yang mungkin dikatakan tidak layak, saudara. Sesuatu yang mungkin dikatakan rumah kayak besar begitu dipersembahkan ketika Tuhan minta untuk menjadi rumah Tuhan. Saya tidak merasa sayang, saudara, karena segala sesuatu itu kan bonus yang dari Tuhan, segala sesuatu plus. Sehingga seperti yang Rasul Paulus, aku memiliki sama seperti aku tidak memiliki. Kalau saudara saudara kalau merasa memiliki, maka saudara akan genggam erat-erat. Saudara merasa ini menjadi milik saudara sebagai hasil usaha saudara, sebagai hasil kerja keras saudara. Kalau saudara merasakan ini pemberian, ya saudara, sehingga ketika Tuhan minta kembali, maka ini tidak akan menjadi melekat. Itulah sebabnya kalau firman Tuhan katakan hatinya melekat, ya saudara. Hatinya melekat kepada siapa, saudara? Tergantung di mana kita mengidolakan sesuatu. Kalau saudara, bahkan pekerjaan saudara dan saya itu bisa menjadi suatu idol dalam hidup saudara, sehingga kita sanggup untuk menomorduakan Tuhan, sehingga kita tidak merasa kehilangan kasih, kehilangan kemuliaan Tuhan, sehingga kita merasakan biasa-biasa. Buktinya aku semakin kaya, buktinya aku meninggalkan ibadah 1 kali, 2 kali. Rasanya akhirnya terbiasa, saudara, nggak merasa ada hutang yang aku harus bayar, saudara. Demikian juga saudara, saya diajar oleh orang tua saya semenjak saya kecil, saudara. Saya tidak pernah mengajarkan anak-anak saya untuk taat melakukan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Papa katakan satu saat nanti harus diajarkan kepada jemaat, supaya benar-benar jemaat itu merasakan manfaat, ya saudara. Bukan dengan suatu tujuan aku ingin memberi supaya aku bisa diberi, ya saudara. Aku ingin mengembalikan milik Tuhan karena supaya Tuhan itu memberkati aku lebih banyak lagi, 30, 60, 100, enggak, saudara. Tetapi kita sadar di dalam Ibrani itu, saudara, bagaimana Abraham belum menerima perintah Tuhan, ya saudara. Pada saat Melkisedek, imam besar Melkisedek, ya saudara, melayani perjamuan kudus. Dan itulah sebabnya kalau di tempat ini 1 bulan 1 kali ada, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang ingin mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ini penting, saudara. Bahkan anak saya yang kecil ini, Jeremy, saudara, kalau dapat berkat misalnya, dia seringkali tak sayang-sayang, saudara. Ini saya tidak malu-malu bersaksi karena ini suatu kebenaran, saudara. Kalau dia rasakan betapa berkat dari Tuhan itu luar biasa, sehingga ketika aku bisa memberi itu tidak ada artinya apa-apa, saudara. Sehingga ketika kita mengembalikan milik Tuhan, itu bukan hasil usaha kita, bukan jasa kita. Kita sadar, ya saudara, saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya masih hitung-hitungan, rasanya tidak cukup, aku terimanya Tuhan hanya segini. Saudara, saya sudah berlangsung
menghidupi kehidupan saya dan keluarga selama 21 tahun di Tomohon ini, saudara. Itu tergantung bagaimana penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita merasakan aliran-aliran energi yang Tuhan salurkan. Ketika kedekatan kita kepada Tuhan, saudara. Itulah sebabnya seringkali kita dicobai oleh iblis. Ketika kita tekun, kita setia. Sama seperti Ayub, saudara. Ketika kita tekun, kita setia kepada Tuhan, kita dicoba oleh iblis. Bagaimana kalau engkau mengalami sakit penyakit, kau mengalami penderitaan seperti ini, tetapkah engkau setia terhadap Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan lama menyampaikan kebenaran firman. Nanti saya juga melihat waktu, kurang 10 menit lagi saya akan mengakhirinya. Jadi 10.30 tepat sudah selesai firman Tuhan, supaya nanti berkelanjutan. Karena di minggu ketiga, kalau Tuhan berkenan, nanti hamba Tuhan dari Pesat yang akan melayani, yaitu Pastor Yunus, akan melayani di tempat ini, saudara. Jadi ketika hidup kita sadar sebagai orang Kristen yang mengalami pendewasaan, apalagi pendewasaan secara penuh, saudara, ketekunan ini sebagai bukan suatu hal yang membebani kita, tetapi sebagai suatu keharusan yang harus kita kerjakan. Karena tanpa ketekunan kita tidak akan mencapai tujuan, saudara. Dan seperti firman Tuhan yang telah kita baca, ketekunan itu juga memiliki suatu arti bahwa ketahanan di dalam suatu tindakan, saudara. Jadi ini sama sekali tidak berarti kita harus bersantai-santai di kursi yang empuk, ya saudara, sambil menunggu Tuhan bekerja. Ketika kita dekat dengan Tuhan, biar nanti Tuhan yang bekerja sepenuhnya. Tidak, saudara. Seperti Mazmur 131 itu. Sehingga ketika kita sadar, kita sanggup memanajemen diri kita, ya saudara. Artinya kita dapat berkata kepada jiwa kita, hai jiwaku, tenanglah engkau. Ya saudara, batinnya kita, ketika kita merasakan kepuasan, ketika kita dekat dengan Tuhan. Apa artinya, saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan tetapi pikiran kita ke sana kemari, yang tidak menjadikan fokus hidup kita kepada Dia, ya saudara. Karena kita menjadikan mamonlah sebagai pusat di dalam ibadah kita. Kita jadikan berhala-berhala yang ada di sekeliling kita menjadi suatu berhala dalam hidup kita, sehingga kita mengalihkan kuasa Tuhan itu bekerja, ya saudara. Dan ini respon yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Dan ini adalah suatu kemampuan yang Tuhan berikan, ya saudara. Ketika kau disapi oleh Tuhan, saudara tahu kan bahasa disapi itu artinya lepas susu, saudara. Jadi disapi itu keterpisahan dari ketergantungan kita kepada sesuatu yang kita anggap itu sebagai suatu membawa kita kepada suatu keadaan zona nyaman, saudara. Sehingga kita tidak akan bisa bertumbuh kalau kita tidak disapi Tuhan. Ini suatu luar biasanya Tuhan kita yang ajaib, saudara. Luar biasanya Tuhan yang mengasihi kita, menjadikan saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Bukan menjadi saudara lemah ketika engkau disapi oleh Tuhan. Tidak, saudara. Kuat di dalam Tuhan. Jadi tindakan yang tepat yang kita kerjakan, melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu tentu bukan di dalam koridornya kita keluar dari kehendak Allah. Tidak, saudara. Kalau saudara lihat logo GKI, ya saudara, itu di dalam lingkup kasih kemurahan Tuhan. Chris, tolong ambilkan itu apa logo GKI di mobil, coba nanti bisa Bapak tampilkan. Di dalam lingkup
kasih kemurahan Tuhan. Di situ ada 9 terang karya Roh Kudus, yaitu ya saudara, karunia Roh Kudus ya saudara. 9 buah-buah roh yang benar-benar menghidupi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dan dengan dilandasi oleh Alkitab sebagai dasar yang sangat fundamental, sebagai dasar yang sungguh-sungguh, Alkitab ini sangat cukup saudara menjadikan saudara memiliki hikmat dan kuasa Tuhan. Kalau saudara mau belajar teologi, silahkan. Kalau saudara ingin memiliki suatu wawasan teologis, ya saudara, semuanya harus berada di dalam konteks back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Karena tanpa Alkitab itu, maka saudara tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Dan Alkitab ini tertulis dan melalui kanonisasi dan oleh bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh orang beriman, dituliskan dengan suatu pergumulan yang luar biasa. Dan oleh tuntunan Roh tertulis dalam Alkitab ini adalah kitab yang suci, bukan dalam tulisan-tulisan manusia. Dan yang lebih berbahagia lagi, ketika salib Kristus itu, hubungan saudara telah diperdamaikan. Baik diperdamaikan terhadap diri sendiri, diperdamaikan dengan sesama, diperdamaikan dengan Tuhan sebelum engkau dikuasai oleh Roh. Dan ketika salib itu menghubungkan hidup kita dalam lingkup kasih kemurahan Tuhan, maka saudara tidak akan pernah menjadi orang-orang yang mengutuk salib itu. Bukan salib secara harfiah itu ya saudara, suatu tanda salib saudara, sehingga kita harus sembah, kita harus hendak saudara, tetapi memiliki suatu makna rohani yang sangat penting dan mendasar bagi kita ketika firman itu sanggup menghidupi kita, saudara, membuat kita sungguh-sungguh. Terima kasih. Jadi saudara, ketika Alkitab ini dijadikan dasar untuk kita benar-benar berjalan dalam tuntunan kuasa Tuhan yang bekerja oleh karya keselamatan di dalam Yesus Kristus yang rela mati bagi saudara dan saya, di mana Dia telah tersalib atas bukit Golgota. Saudara, kalau salib yang mana? Ada salib sebelah kiri Yesus atau sebelah kanan Yesus, tetapi ini adalah salib Kristus, mengantarkan kita adalah suatu kebahagiaan ketika kita diizinkan masuk dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Dan kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang sejati saudara. Saudara tidak akan pernah merasa seorang diri kalau saudara dekat dengan Tuhan, masuk dalam lingkup kasih kemurahan Tuhan ya saudara. Seperti seorang anak yang ditenangkan oleh ibunya katakan, walaupun kita mengalami kekacauan saudara, pikiran kita kacau ketika kita dipisahkan, diputus dari berkat yang mungkin kita merasakan, kita hidup dalam kenyamanan, kita hidup di dalam keenakan saudara. Dengan cepat saudara, kurang 4 menit lagi saudara. Jadi ketika kita berada, kita akan berjalan terus naik saudara, terus naik. Ini tidak terputus saudara, firman Tuhan ini mendasari kehidupan kita yang mau menerima keselamatan dari Kristus. Karena tanpa firman saudara tidak akan mengetahui, saudara tidak akan mengetahui bahwa apa yang dituliskan dalam firman Tuhan itu, sehingga kita tahu bahwa karya keselamatan Kristus itu benar-benar
nyata. Sehingga kita tahu bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan salib Kristus itu terhubung dengan Roh Kudus yang digambarkan sebagai burung merpati, saudara. Roh Kudus ini menguasai, memimpin kehidupan saudara, ya saudara, yang hidup di lingkaran kuning ini, saudara. Saudara tidak akan keluar ketika dalam zona merah ini, saudara, sebagai tanda awas saudara. Saudara harus sadar, saudara masih diberikan kesempatan untuk kembali lagi, ya saudara. Kalau saudara berada dalam zona merah, kita harus sadar, awas saudara. Ini selain sebagai bendera gereja, yaitu warna biru, merah, dan kuning, saudara. Jadi benar-benar kesadaran yang timbul dan terjadi ini benar-benar didasari oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya firman dan salib yang digambarkan sebagai penderitaan Kristus dan Roh Kudus itu selalu memimpin, saudara, membuat saudara tetap berada di dalam lingkup kasih kemurahan Tuhan, membuat saudara tidak akan dibuai lagi oleh dosa. Keinginan itu dapat kita matikan, ya saudara, sehingga kita percaya ujian yang datang dari Kristus itu tidak lagi kita berpikir hidupku terus masuk dalam pencobaan. Kita harus dapat menolak pencobaan itu. Itulah sebabnya doa Yesus dikatakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah. Itu dalam doa Bapa kami, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terus saudara, ketika kita masih hidup di dunia ini, saudara, ketika kita masih dikuasai oleh dosa, ketika kita masih hidup dalam darah dan daging, ketika kemah kita, kediaman kita di bumi ini belum dibongkar, kita memiliki suatu potensi untuk jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya terus harus mengalirlah Roh Kudus untuk terus memimpin hidup. Ketika aku lengah, Engkau mengingatkan, Dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sama seperti seorang prajurit, saudara. Itu gambaran ketekunan. Kita dapat melihat gambaran ketekunan itu melalui diri prajurit yang menghadapi perang, bahwa mereka tetap bertahan dalam menghadapi tantangan apapun. Juga kalau Tuhan izinkan, kita dapat melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Bivin pun, saudara, sekalipun dia itu semut, saudara, kita dapat lihat ketekunan yang ada sebagai suatu pembelajaran bagi kita. Ketika semut itu dengan tekun mengangkut makanan ke lubang persembunyian, saudara, dan mereka bekerja secara konsisten, ya saudara, untuk tujuan mengumpulkan bekal bagi koloninya, ya saudara. Sehingga ada kesamaan hati yang telah dibaharui oleh Tuhan, hati yang telah dimurnikan oleh Tuhan, hati yang mengalami suatu perubahan, tidak lagi mau dikuasai oleh dosa. Itulah sebabnya, saudara, itu yang menjadi kesedihan. Kalau saudara dan saya melihat bahkan anak saya, kalau masih menikmati keinginan dosa, bahkan saya sekalipun tidak kembali terhadap dosa, saudara. Tetapi kita mau belajar dari pribadi Kristus. Kita mau terus belajar untuk kita memiliki kekonsistenan kita dengan suatu tujuan. Ya saudara, berjalan dalam tujuan ini sangat penting. Kalau kita tak memiliki tujuan, apa artinya hidup ini? Kalau dikatakan apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku hidup ini.
Apa artinya kekayaan? Benar saudara, amin saudara. Tanpa Yesus ku memiliki kekayaan sekalipun suatu saat akan lenyap. Jabatan yang hanya sementara. Walaupun saudara memiliki kedudukan yang top, kedudukan yang paling atas, tetapi pada akhirnya Tuhan akan sanggup bahwa saudara dapat melihat, mata saudara menjadi melek, mata saudara menjadi melihat bahwa sesungguhnya selama ini yang aku kerjakan itu dalam kesia-siaan. Di bawah matahari ini dipenuhi dengan kesia-siaan. Selalu katakan saudara, tetapi hidup saudara dan saya tidak di dalam kesia-siaan ketika kita memiliki Yesus. Ketika Yesus berarti dalam hidup kita, ketika kita menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Apa arti saudara memiliki harta yang begitu banyak? Ini saya katakan finansial saudara, harta yang kita dapat lihat secara dunia, secara kasat mata kita lihat. Saudara, saya berulang kali ditawari mobil untuk menerima mobil yang mewah, tetapi saya bisa katakan tidak, itu bukan karena saya. Karena saya telah menemukan Yesus adalah harta saya yang sejati, yang akan membawa saya kepada kenikmatan surga. Hidup di dunia ini berapa lama saudara? Saudara berambisi sebagai orang yang disebut sebagai ambisius. Ambisi boleh saudara, saudara memiliki ambisi boleh, tetapi jangan sampai sebagai orang yang ambisius. Kalau saudara sudah tidak memiliki ambisi, maka saudara adalah orang yang mati. Ambisi menggambarkan suatu keinginan supaya kita mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi jangan menjadi orang yang ambisius. Tetap ngotot saudara sebagai orang yang harus tercapai ambisi tersebut. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dialah firman Tuhan yang menjadikan kita sadar, ya saudara, untuk kita memiliki ketekunan dan kesetiaan saudara. Karena saudara, kalau saudara dekat, tetapi tidak akan dikatakan saudara dalam kesetiaan Tuhan. Jadi tekun ini berirama sejalan seiring dengan kesetiaan saudara. Karena saudara tekun duduk dekat, tetapi saudara tak badengan dengan apa yang Tuhan firmankan. Saudara tak badengan, saudara berjalan, aku mau semau WA, aku tak mau berjalan setul dengan firman Tuhan, aku mau keluar. Ya saudara, apalagi walaupun saudara dekat, ya saudara, tetapi pikiran saudara kemana-mana. Sehingga pada saatnya saudara lebih mentaati perintah iblis daripada perintah Roh Kudus. Sehingga saudara dibutakan, tak bisa melihat sebenarnya dalam zonanya, atmosfernya Tuhan itu di mana saudara. Saudara tidak menerima aliran energi yang positif dari Tuhan. Walaupun saudara dekat, tetapi sebenarnya saudara jauh. Kalau lagu dunia itu aku jauh, ya saudara. Tapi kalau di dalam firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kau tenang, saudara bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau saudara ingin mendengarkan firman saudara ribut sendiri bisa mendengarkan firman? Tak bisa. Saudara ngomong dengan saudara di sebelah saudara, katakan firman Tuhan itu kudus. Di samping-samping saudara-saudara, katakan firman Tuhan itu kudus. Ketika kita mau menjaga kekudusan dalam hidup kita mau seturut dengan firman Tuhan, saudara. Sehingga kalau firman itu berkata A, ya saudara, kita melakukan A, saudara. Kita berjalan seturut apa yang menjadi firman.
Dan firman itu menjadi suatu makanan yang menghidupkan kita. Tidak menjadikan saudara dan saya itu mengalami kegalauan kembali, saudara. Tidak, saudara. Seperti seorang anak yang disamping. Sehingga apa, saudara? Kita dapat berkata dengan jiwa kita, hai jiwaku, aku puas dalam Tuhan. Katakan, hai jiwaku, aku tenang dengan Tuhan. Ini dalam atmosfernya Tuhan, dalam roh Tuhan. Benar-benar Tuhan bersyukur ketika melihat saudara dapat timbul ketenangan. Tidak perlu saudara minum pil penenang, tidak perlu saudara dirisaukan, tidak perlu saudara kacau, tidak perlu saudara mengalami kebimbangan, keraguan, kecemasan. Karena Tuhan sudah mengalirkan energi Kristus dalam hidup saudara. Saudara tidak akan berpindah dari tempat di mana saudara dekat dengan Tuhan. Saudara akan menikmati hadirat-Mu. Saudara, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, maka waktu itu tidak akan membuat kita, saudara, aku terburu-buru. Tidak, saudara. Sebentar lagi aku harus mengirim makanan. Sebentar lagi aku harus bekerja. Sebentar lagi aku harus melakukan sesuatu. Bukan berarti saya tidak konsisten dengan waktu, tetapi ada saatnya. Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Berarti ada pilihan, saudara, yang bisa saudara pilih. Tuhan, aku lebih baik satu hari di tempat di mana Engkau berada, daripada aku 1000 tahun menghabiskan waktuku hanya untuk kesia-siaan. Amin, saudara. Seperti Pak Isa ini berbahagia Tuhan taruh di tempat ini. Berbahagia Pak Isa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Ada kebahagiaan yang tidak dapat kita ungkapkan, saudara. Ada ketenangan. Sehingga kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup bergerak. Ketika saudara percaya, saudara tidak takut-takut. Kalau saya tanya ke Pak John, duduk di tempat itu tidak takut kalau ada paku, tidak takut ya. Saudara, ada seorang ibu berkata begini kepada saya, Bapak, istrinya sakit. Ya, saya katakan iya. Waduh, sakitnya istrinya Bapak itu dibuat oleh orang yang iri. Saya ini pendoa dari Minahasa Selatan. Itu minggu yang lalu, saudara. Sambutkah kita ragu, saudara, akan kekuatan kuasa ilahi, kekuatan kuasa Tuhan? Bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Sehingga apakah saya ini saudara ragu? Kalau Tuhan katakan, kalau Jared, Papa bilang, Papa berada di dekat engkau. Ketika Papa menggendong kamu ragu. Ketika harus melintasi sungai, ragu. Karena apa? Jared percaya kepada Papa bahwa Papa bisa menolong Jared kalau misalnya Jared tenggelam kan, malamis. Demikian juga saudara, ketergantungan kita, kepasrahan kita sepenuh untuk Tuhan dan tidak untuk yang lain, maka menjadikan Tuhan itu puas melihat jiwamu tenang dekat dengan Dia. Glory bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Berikan applause, tepuk tangannya meriah. Lebih baik, saya persilakan Jose. Daripada 1000 hari
di tempat lain, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang saya persilahkan. Haleluya, kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Dari hati yang sungguh-sungguh keluar karena saudara merasakan, menikmati kebaikan Tuhan dan tanpa mata salah. Lebih baik satu hari menyertai kita. Kita remukkan jiwa kita rendahkan hati kita serendah-rendahnya supaya kita mendapatkan kasih sayang dari Bapa itu sampai memenuhi berjalan kehidupan kita. Mari kita berdoa, satukan hati dengan sikap hormat. Bapa Allah kami yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bertahta di tempat yang Maha Tinggi. Pagi ini kami mendapatkan satu kasih karunia, belas kasihan dan anugerah, di mana kami merasakan penerimaan ini sungguh tidak layak bagi kami. Tapi Engkau tetap melakukannya bagi kami, karena Engkau sudah mendemonstrasikan bahwa kasih-Mu itu kekal, kasih yang tidak bersyarat. Tuhan, terima kasih. Engkau izinkan kami melewati segala proses, termasuk firman-Mu yang sudah diperjelas pada hari ini, bahwa kami mengalami suatu penyapihan supaya kami ini bertumbuh, meningkat, naik pada jenjang yang lebih sesuai, yaitu kedewasaan rohani. Pada saat penyapian terjadi Tuhan, kami merasakan kacau, rasa disabilitas, rasa kehilangan. Bahkan kami merasa tidak tahu harus bagaimana memasuki era kedewasaan tersebut. Sungguh Tuhan, setelah kami melewati semua itu, Engkau tetap memperjelas dengan penyertaan. Terima kasih Tuhan untuk pembukaan rahasia firman-Mu, yang itu adalah mempresentasikan isi hati Engkau Bapa. Engkau tidak pernah membiarkan kami dalam keadaan yang tidak jelas, tapi Engkau memperjelas melalui firman kebenaran. Terima kasih Tuhan, dengan kata-kata tidak cukup, karena semua kasih dan kemurahan-Mu melebihi dari hidup kami. Bahkan jika kami diberi kesempatan 1000 tahun usia kami, seperti di masa-masa perjanjian lama pada masa itu, jika tidak ada kesempatan untuk kita bergaul dengan erat kepada Tuhan, maka seluruhnya akan dicatat sebagai kesia-siaan. Terima kasih Tuhan, karena kami hidup di era zaman kasih karunia. Tapi kami tidak boleh untuk meremehkan atau mempermainkan kasih karunia itu. Dan kami sungguh-sungguh dibawa, dituntun oleh Roh-Mu yang kudus untuk berjalan dalam kebenaran Allah, sehingga kami tidak berkata pada akhir hidup kami semuanya sia-sia. Tapi kami berkata, Tuhan terima kasih, kami sudah bisa dengan pertolongan-Mu mengakhiri pertandingan dengan baik.
terima kasih. Hari ini bukan sekedar seremoni kami mengadakan pelayanan perjamuan kudus, tapi ini satu pelaksanaan firman-Mu bahwa kami selalu diingatkan akan karya terbesar korban Kristus, yang oleh karenanya kami mendapatkan pintu masuk kepada Bapa, yaitu hidup, kebenaran, dan kemuliaan Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami sungguh tidak cukup kata-kata ini, karena tidak sebanding dengan nilai pertukaran. Di masa itu kami serahkan nilai pertukaran hidup yang sia-sia dalam kegelapan. Sekarang oleh karena korban Kristus, kami dibawa masuk pada terangnya yang ajaib. Dan di dalam percobaan pun yang terjadi oleh karena kami masih ada dalam natur dosa, tapi Tuhan tetap